Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah ringkas paham Murji'ah. Asal kata Murji'ah dari irja, artinya menangguhkan. Kaum Murji'ah artinya kaum yang menangguhkan. Kaum Murji'ah lahir pada permulaan abad ke-1 Hijriah setelah melihat ada beberapa hal. Yang pertama, kaum Syiah menyalahkan, bahkan mengkafirkan orang-orang yang berebut pangkat khalifah dari Sayyidina Ali. Yang kedua, kaum Khawarij menghukum kafir Khalifah Muawiyah karena melawan pada khalifah yang sah, yaitu Sayyidina Ali. Begitu juga kaum Khawarij yang menghukum kafir Sayyidina Ali karena menerima tahkim dalam peperangan Siffin. Yang ketiga, kaum Muawiyah menyalahkan orang-orang pihak Ali karena memberontak melawan Sayyidina Utsman bin Affan. Yang keempat, sebagian pengikut Sayyidina Ali menyatakan salah sikap Ummul Mukminin Siti Aisyah, sikap para sahabat Talhah dan Zubair yang menggerakkan perlawanan terhadap Sayyidina Ali, sehingga terjadi apa yang dinamakan dengan Perang Jamal. Pada ketika situasi yang gawat itu, lahirlah sekumpulan umat Islam yang menjauhkan diri dari pertikaian, yang tidak mau ikut menyalahkan orang lain, tidak ikut-ikut menghukum kafir atau menghukum salah, tidak mau mencampuri persoalan, seolah-olah mereka mau pangku tangan saja. Kalau ditanya bagaimana pendapat mereka tentang Muawiyah dan anaknya Yazid, mereka menjawab, kita tangguhkan persoalannya sampai di hadapan Tuhan. Dan di situ kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau ditanya bagaimana pendapatnya tentang sikap kaum Khawarij yang lancang dan kaum Syiah yang lancang, maka mereka menjawab, baik kita tangguhkan saja sampai di hadapan Tuhan dan kita lihat nanti bagaimana Tuhan menghukumi atau memberi pahala kepada mereka. Kalau ditanya mana yang benar antara Sayyidina Utsman bin Affan dan penentang-penentangnya, maka mereka menjawab, lihat saja nanti di muka Tuhan. Pendeknya, mereka selalu menangguhkan sampai kehadirat Tuhan yang akan memberikan hukuman yang adil. Inilah asal mula paham Murji'ah. Pendirian hampir serupa dengan ini sudah dianut juga oleh beberapa orang sahabat Nabi ketika terjadi fitnah pada zaman-zaman akhir kekuasaan Sayyidina Utsman bin Affan, yaitu pada masa khalifah yang ketiga. Sekumpulan sahabat Nabi seperti Abdullah bin Umar, Abi Bakrah, Imran bin Husain, Muhammad bin Salah, Sa'ad ibni Abi Waqqas, Utsman bin Zaid, Hasan bin Sabit, Abdullah bin Salam tidak ikut membaiat Sayyidina Ali dan pula tidak mau menyokong Sayyidina Muawiyah. Mereka lebih suka menjauhkan diri dari politik yang kacau itu. Para sahabat ini bersandar pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah sendiri. Diriwayatkan oleh Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah SAW berkata, akan ada fitnah kekacauan, maka orang yang duduk lebih baik dari orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik dari orang yang ikut berusaha menghidupkan fitnah itu. Ketahuilah, apabila terjadi fitnah itu, maka yang punya onta kembalilah kepada ontanya. Orang yang punya kambing kembalilah kepada kambingnya. Orang yang punya tanah kembalilah kepada tanahnya. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ia tak punya onta, tak punya kambing dan tak punya tanah, bagaimana? Nabi menjawab, ambillah pedangnya, pecahkan dengan batu mata pedangnya itu, dan kemudian carilah jalan lepas kalau mungkin. Hadis riwayat Bukhari bisa dilihat di Fathul Bari halaman 138 dan 139. Demikian ajaran Nabi Muhammad SAW. Menurut riwayat Abi Bakrah, hadis ini tersebut dalam kitab Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim. Dengan dasar ini para sahabat tadi berpendapat bahwa kalau terjadi fitnah dan kekacauan antara sama orang Islam, maka sikap yang lebih baik adalah menjauhkan diri dan tidak ikut-ikutan. Inilah yang paling aman menurut paham mereka, yaitu paham Murji'ah. Tetapi para sahabat ini ketika itu tidak membentuk suatu mazhab atau suatu aliran atau suatu pengajian khusus bagi golongan mereka. Mereka hanya sekedar diam dan menjauhkan diri dari perselisihan. Namun kaum Murji'ah yang kita katakan pada hari ini, pada video ini,
Pada mulanya hanya membenci soal-soal siasat, soal-soal politik dan khalifah, tetapi kemudian membentuk suatu mazhab dalam usuluddin, membicarakan soal iman, soal tauhid, dan lainnya. Pemimpin dari kaum Murji'ah ini adalah Hasan bin Bilal al-Muzni, Abu Salat as-Samman, Sauban, Dirar bin Umar. Penyair mereka yang terkenal pada masa Bani Umayyah adalah Sabit bin Qutanah, yang mengarang sebuah syair tentang iktikad dan kepercayaan kaum Murji'ah. Kaum Murji'ah mengatakan bahwa kalau seorang itu sudah beriman dalam hatinya, yakni sudah mengakui keesaan Tuhan dan Nabi Muhammad SAW Rasulnya, maka sekalian pekerjaan dosa tidak memberikan mudarat apa-apa kepada iman itu. Dan bahkan ada di antara mereka yang gullah, yang mengatakan bahwa kalau seorang sudah iman dalam hati mereka, maka tidak apa-apa kalau ia melahirkan Nasrani dalam perbuatannya. Jika mereka melakukan dosa besar sekalipun, jika mereka masih beriman, maka ia tidak melakukan kesalahan besar, karena suatu perbuatan dinilai dari imannya. Pendeknya, bagi mereka yang menjadi persoalan hanyalah hati sesuai dengan iman mereka. Selagi mereka percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada nabinya, tidak masalah jika mereka melakukan dosa-dosa besar. Tidak akan mengurangi kadar iman mereka sebagai kaum muslimin Murji'ah. Itulah sejarah singkat kaum Murji'ah yang selalu bersikap cari aman, dan bahkan ketika seseorang melakukan dosa besar, melakukan maksiat, tidak akan mengurangi keimanannya. Inilah paham-paham yang dianut oleh Murji'ah. Ketika seseorang percaya kepada Tuhannya dan juga Rasulnya, jika melakukan dosa-dosa besar dan melakukan maksiat, tidak akan mengurangi kadar imannya. Mereka tetap dikatakan orang muslim yang beriman, walaupun mereka melakukan dosa-dosa besar. Inilah paham yang sesat, yang berbeda dengan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikianlah sejarah ringkas paham Murji'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini berdasarkan referensi dari buku Iktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah karya Kiai Haji Sirajuddin Abbas.